Kota Sulawesi Tengah, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati panitia pelaksana serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar, dengan limpahan rahmat serta kurnianya sehingga kita semua masih dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan workshop event yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Semoga apa yang sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapat curahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Amin. Mengawali sambutan ini selaku pimpinan pemerintah daerah ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memilih Kabupaten Banggai sebagai tempat dilaksanakannya workshop event, dan tentunya saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan seperti ini, karena melalui kegiatan ini akan lebih menambah pemahaman dan pengalaman kita sehingga dapat dijadikan bekal dalam mengelola sistem manajerial yang profesional dalam rangka menghadapi era modernisasi dan teknologi yang semakin besar. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Banggai saat ini tengah berupaya untuk menata pembangunan dari berbagai sektor unggulan, termasuk diantaranya adalah pembangunan sektor kepariwisataan. Berbagai potensi yang dimiliki daerah ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif destinasi. Keragaman kekayaan budaya, seni, keindahan alam dan berbagai potensi lainnya karena kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk berkunjung dan bahkan berinvestasi di Kabupaten Banggai. Membangun daerah ini tentunya selaku pimpinan daerah sangat bertekad untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah demi kemajuan pembangunan dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat seutuhnya, yang merupakan bagian pokok dari amanah konstitusi negara kita ini. Olehnya itu, guna mensukseskan realitas tersebut, visi dan misi Kabupaten Banggai ke depan adalah bagian yang sangat penting untuk kami jadikan bahan acuan dan perbandingan, karena hakikat pembangunan tersebut pada intinya bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat seutuhnya yang meliputi segala bidang dan lini sektor pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat materinya ini cukup bagus ya, mulai dari management kultural dan sport enforcement event, digital marketing, kemudian ada tata kelola festival, kemudian potensi budaya Sulawesi Tengah sebagai daya tarik festival. Memang alhamdulillah pandemi saat ini semakin hari semakin berkurang ya, baik di Provinsi Sulawesi Tengah maupun secara nasional. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan event seperti ini memang perlu kita galakkan dalam rangka bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan perekonomian kita yang sempat merosot ya. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, di mana kegiatan-kegiatan event harus berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Karena jangan sampai kita membuat event itu tidak sesuai dengan apa yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga tidak menarik untuk para masyarakat atau para pendatang ya. Tapi terlepas dari itu semua, yang ingin saya tekankan di sini bahwa ini cukup bagus, tetapi bagaimana ke depan, ini juga PR bagi kami di Kabupaten Banggai, dan mungkin juga PR juga bagi teman-teman dari kabupaten lain. Yang perlu kita benahinya juga masyarakatnya ya. Kenapa seperti itu? Kalau daerah-daerah yang sudah berkembang, misalnya di Bali, di Jogja ya, kemudian di daerah Jawa Timur, itu cukup bagus. Tetapi saya selama 5 bulan, saya asli orang sini, tapi setelah menetap kembali baru 5 bulan, baru saya berjalan di seluruh Kabupaten Banggai. Dulunya saya tidak pernah Pak ya, saya
tinggal itu 100 kilo dari sini, di tepatnya di daerah Toili. Jadi saya itu cuma Toili, kemudian Luwu, kemudian Jakarta. Itu aja, rutenya seperti itu. Ya. Saya belum pernah pergi ke Bunta, Malantak dan lain. Nanti kampanye dan jadi bupati baru saya berjalan melihat Kabupaten Bangka secara total semuanya. Banyak hal yang menarik dan destinasi wisata untuk Kabupaten Bangka juga cukup besar, termasuk daerah Sulawesi Tengah. Tapi yang perlu kita benar-benahi adalah tentang masyarakat kita, terutama bagi para pengelola pariwisata, hotel. Kita berharap bahwa setelah kita melakukan event di suatu daerah, kita berharap tahun berikutnya kita lakukan dan itu cukup semangat dan menambah. Tetapi kadang-kadang kita sudah manage sedemikian rupa bagusnya event itu, ya. Tetapi setelah itu orang para kapok semua untuk datang kembali ke sini. Kenapa? Karena tidak didukung oleh masyarakat yang baik. Kemudian tidak didukung juga oleh para pengelola. Ya. Misalnya sewa mobil, ya. Orang itu langsung dipalakin dengan istilahnya. Kalau kebiasaan kita pakai misalnya 1 jam 300.000, kalau lihat orang baru langsung 1 juta. Sekali pakai besok nggak bakalan datang lagi. Begitu juga dengan para pedagang. Wah, ada event ini kesempatan menjual, tapi harganya gila-gilaan. Ketika orang membeli, sekali membeli dia nggak bakalan datang. Oleh sebab itu ini juga yang perlu kita benahi. Ya, ini cukup bagus materinya, tapi ada materi lain nanti setelah kita kembali dari ini masing-masing dinas untuk membenahi ya masyarakat kita. Kalau perlu, kayak di Bali itu sudah ada target tertentu. Misalnya sudah ditaruh di situ di hotel mana atau di kegiatan-kegiatan bahwa sewa mobil sekian, sehingga orang tidak susah karena sudah ada dasarnya seperti itu. Ya. Kemudian kita juga kalau melihat daerah-daerah tetangga misalnya, negara-negara tetangga misalnya seperti Taiwan misalnya, Vietnam yang pariwisatanya cukup maju. Tapi semuanya sudah dibenahi seperti itu. Dan kalau kita melihat ya daerah kunjungan wisata destinasinya itu jauh lebih indah Indonesia dibanding dengan Thailand. Ya. Jauh lebih indah misalnya dengan Vietnam. Tapi orang lebih banyak berkunjung ke sana karena memang masyarakatnya juga welcome. Pengurusnya welcome, masyarakatnya juga welcome. Ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan itu yang simpang siur. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita ke Eropa, orang lebih banyak lihat. Tapi oke, orang kalau ke Eropa mungkin karena lihat banyak. Tapi kalau misalnya Thailand misalnya, atau Vietnam, wisatanya itu pantainya itu jauh lebih bagus pantai kita. Ya. Lebih bagus Bali misalnya, lebih bagus Lombok. Kalau kita masuk di Kabupaten Bangka juga lebih indah, Bangka, Balut. Tetapi karena memang kita masih perlu untuk melakukan pembenahan daerah kita, sehingga ini yang perlu kita antisipasi. Dan alhamdulillah workshop kali ini cukup menarik. Mudah-mudahan workshop ini memberikan pengetahuan bagi semua dinas para pesertanya, sehingga pelaksanaan ini benar-benar bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kegiatan pada pagi hari ini membuat terobosan-terobosan baru melalui pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif, sehingga ke depan akan lebih memberi peran dan memajukan dan meningkatkan dunia pariwisata di daerah yang kita cintai ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan memohon doa dan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, dan seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.